saya Ari Utami, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Jayapura, Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan membuat hasil kerja saya pada tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Jadi pada tugas 3 jaringan komputer itu diberikan tugas yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dan sampai nomor 4. Oke, di sini diminta menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Langsung saja saya buka. Oke, jadi saya langsung jawab untuk yang nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer. Di sini saya akan pilih PC, 4 PC. Dan 1 buah switch. Di sini saya pakai switch yang 2950/24. Oke, setelah itu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Oke, di sini saya pilih connection dan saya pilih kabel Copper Strike atau kabel through. Setelah itu hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, sebelumnya di sini saya akan menaruhkan IP untuk setiap PC-nya. Jadi di sini saya pakai IP 10.1 untuk PC satunya. Saya kasih IP 10.2. Untuk PC 2 nya saya kasih 10.3 dan PC ketiga atau terakhir saya kasih 10.4. Oke. Setelah itu hubungkan koneksi 4 komputer dengan melakukan ping. Oke, dari PC 0 saya pilih ke desktop. Setelah itu saya pilih command prompt. Di sini saya akan ping ke PC 3 yaitu dengan IP 10.4. Oke, jika tampilannya retrieve from time TTL sampai dengan 128 maka itu terhubung. Jika tidak maka tulisannya akan request timeout. Oke, saya coba dari PC 2 ke desktop, saya pilih command prompt, saya akan ping PC 1 yaitu dengan IP 10.2. Oke, connect. Oke, yang untuk nomor 1 sudah selesai. Saya lanjut ke nomor 2, yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Sini saya akan pergi ke end device. Sini saya akan pilih server. Karena masih bersangkutan dengan 4 buah komputer, jadi tinggal saya tambahkan server di sini. Saya beri nama
Sini saya akan beri nama server HTTP. Sini saya kasih IP-nya. Tadi karena di PC 3 10.4, saya di sini kasih 10.5. Oke, tinggal saya tambahkan kabel. Oke. Setelah seperti ini, saya akan ping untuk memastikan dapat mengakses layanan HTTP servernya dengan PC 1. Saya pilih ke desktop, saya pilih command prompt, dan saya ping IP HTTP servernya. Titik 5. Oke, connect. Saya ulang. Ping 192.168.10.5. Oke, jika tulisannya reply from time TTL sama dengan 18, maka dia connect atau terhubung. Jika tidak, maka tulisannya akan request team IO. Saya close. Setelah itu saya lanjut ke nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP. Oke, server HTTP nya sudah ada, yang terhubung dengan 4 buah komputer. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan server DNS nya. Saya pergi lagi ke end device dan saya pilih server. Oke, di sini saya akan beri nama server DNS. Oke, untuk server DNS-nya di sini saya akan beri IP 192.168.10. Karena tadi di server HTTP 10.5, maka saya akan beri server DNS-nya 10.6. Oke, setelah itu saya beri ke settings. Saya tambah DNS servernya, yaitu .6. Saya close. Saya kasih kabel lagi. Setelah itu untuk setiap PC-nya saya akan menambahkan DNS. Jadi masukkan IP dari si DNS server ini, dari PC 0 sampai PC 3. Ke settings. Setelah itu saya close, masuk ke PC 2, config, settings, dan masukkan IP DNS servernya. Sorry. Oke, buatkan satu buah design server. Saya pergi ke server HTTP. Saya pergi ke HTTP, pilih index. Sini untuk welcome to Kisco packet tracernya saya ganti dengan server HTTP
dapat diakses. Oke, setelah diganti tadi namanya menjadi server HTTP dapat diakses. Setelah itu saya save. Sini saya pilih yes. Sini saya close. Saya pergi lagi ke server DNS. Pergi ke service DNS-nya, di sini dikasih on atau dikasih aktif. Setelah itu saya masukkan nama domain. Contohnya saya di sini buat labtkj.com dengan IP-nya yaitu tadi IP si server HTTP ini yaitu 192.168 dan 10.5. Oke, setelah itu saya add. Sini saya jadi coba saya setelah itu saya close. Saya coba saya uji coba dari PC 0, saya pergi ke desktop dan saya coba di web browser. Di sini saya akan menuliskan nama URL dari si yang tadi ditulis di server DNS yaitu labtkj.com. Oke, tampilan berhasil, maka tampilan seperti ini. Jadi server HTTP dapat diakses. Saya close. Saya lanjut ke nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, jadi saya akan buat jadi seperti ini dengan 2 PC, 3 server, 2 switch, dan 1 buah router. Oke, untuk PC atasnya nanti di sini ubah jadi PC 0. Sorry, sepertinya ini saya hapus saja. PC 5-nya saya mengganti menjadi PC 1. Untuk servernya di sini ada DNS server, ilcom.com dan pendilcom.com. Saya di sini ganti dengan DNS server. Sini menjadi ilcom.com. Dan di sini pendilcom.com. Oke, di sini ada switch 1, switch 2 dan switch. Sini kita ganti. Switchnya jadi 3 biar sesuai dengan yang ada di soal. Oke. Setelah itu saya akan hubungkan dengan kabel Cooper Strike.
Sini saya akan pilih bagian untuk server bawah, yaitu untuk nomor urut routernya saya pilih Fast Ethernet 0/0, dan untuk yang bagian atas Fast Ethernet 0/1. Setelah jadi seperti ini, langkah yang pertama yaitu saya pasti akan memberikan IP untuk si routernya dulu. Jadi untuk Fast Ethernet 0/0-nya di sini saya kasih IP dengan untuk yang bagian bawah. Saya kasih 192.168.100.1. Setelah itu saya enter. Untuk port statusnya ini dikasih on, itu saya close. Harusnya saya pergi ke Fast Ethernet 0/1. Nah, untuk bagian server atas di sini saya kasih IP .1.100. Jadi kebalikannya. Jadi yang bawah 100.1 dan yang atas 1.100. Oke, setelah itu untuk port statusnya jangan lupa di klik on. Setelah itu close. Oke, setelah jadi seperti ini, di sini saya akan memberikan IP yang pertama, yaitu mungkin untuk DNS-nya. Sini saya kasih IP karena tadi di si routernya tadi untuk server atas yaitu 1.100, jadi di sini saya kasih dengan 1.101. Untuk IP yang sudah dipakai tidak boleh dipakai untuk si klien atau server lain, jadi harus menggunakan yang lain. Jadi kalau contohnya 100 sudah dipakai router, yang di sini 100.1, 100. Ini kan tadi 100 untuk bagian server atas itu kan tadi 100.1.100. Jadi di sini untuk DNS servernya saya kasih 1.101, untuk ilkom nanti saya kasih 102 dan PC 0 saya kasih 103. Saya pergi ke settings. Default gateway-nya ini diisi dengan dari IP dari router ini, yaitu untuk DNS-nya IP-nya tadi yang baru kita buat. Terus pergi ke service, untuk DHCP-nya HTTP-nya itu dikasih off dan HTTPS-nya juga dikasih off. Setelah itu saya close. Saya pergi ke server ilkom.com. Di sini kita kasih IP-nya. Pergi ke settings, default gateway-nya jangan lupa IP dari si router ini. Di sini saya pilih HTTP, lalu saya klik di bagian index HTML, bagian edit. Oke, di sini nanti untuk bagian welcome to Kisco packet tracer-nya saya ganti dengan welcome diakses. Terus
Setelah itu saya klik save. Oke, saya close. Sekarang ke PC 0 kita masukkan untuk IP-nya yaitu 103. Sorry, terserah. Oke, subnet-nya kita ke settings. Untuk default gateway-nya jangan lupa. Setelah itu saya close. Selanjutnya yaitu ke server bagian bawah yaitu Pendilcom. Di sini saya akan masukkan untuk IP-nya. Oke, jangan lupa tadi bagian di router itu untuk yang server bagian bawah tadi saya masukkan IP-nya 192.168.100.1. Jadi untuk IP Pendilcom-nya tidak boleh 100.1, harus selain dari 1. Jadi saya masukkan 100.2 ke settings, default gateway-nya DNS servernya saya close. Saya ke PC 1, masukkan untuk IP satunya yaitu, karena tadi si Pendilcom sudah 100.2, maka di sini selanjutnya itu 100.3. Settings, default gateway-nya bagian Pendilcom saya pilih ke service. Di sini saya pilih index.html. Sini saya masukkan saya save. Oke, sudah jadi semua. Sekarang kita baca perintah yang ada di nomor 4. Perintah yang pertama yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, sekarang kita pergi ke PC 0 desktop. Di sini saya akan command prompt ping. Jadi sini saya akan ping IP dari si PC 1 ini yaitu 192.168.100.3. Saya ulang lagi, ping 192.168.100.3. Oke. Jika tampilannya seperti ini, reply from TTL sama dengan 127, maka itu artinya terhubung. Jika tidak, maka akan tulisannya request timeout. Saya close. Lanjut ke perintah yang kedua yaitu ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Sekarang saya pergi ke PC 1. Saya ke desktop, pilih command prompt. Di sini saya akan ping IP dari si PC 0 100.4 ya tadi. Sorry, 100.3. Oke. Connect. Saya
Lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, sebelum saya buka browser dari PC 1, di bagian DNS server, saya pergi ke DNS. Untuk DNS-nya saya kasih on. Saya masukkan domain dari si ilkom.com dan IP. Saya add, sekarang masukkan IP dari pendilcom.com. Setelah itu untuk IP-nya saya add. Oke, setelah itu saya close. Oke, di sini yang ketiga tadi buka web browser dari PC 1 untuk mengakses si server ilkom.com dari web browser. Di sini saya masukkan domain dari si ilkom.com ini. Saya klik enter. Oke, jadi ketika si domain ilkom.com ini saya enter, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ilkom.com dapat diakses. Close. Kita lanjut ke nomor 4, buka web browser, akses pendilcom.com dari PC 0. Sini saya ke PC 0 untuk mengakses pendilcom.com dari menggunakan web browser dari PC 0. Sini ketikkan nama domain pendilcom.com. Setelah itu saya enter. Nah, jadi hasilnya akan pendilcom dapat diakses. Oke, jadi terhubung semuanya untuk yang nomor 4. Oke, saya rasa sudah. Untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.